Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat yang insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas suatu pembahasan akan pentingnya amalan-amalan hati. Karena pembahasan yang satu ini adalah pembahasan yang sangat penting dan paling penting. Dan pembahasan yang satu ini jarang untuk kita bahas. Sementara asal amalan itu dari amalan hati. Bahkan amalan-amalan yang kita lakukan, baik tidaknya di sisi Allah, benar tidaknya di sisi Allah, diterima tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung dari amalan hati kita. Dan dia adalah sesuatu yang terdapat pada sesuatu yang sering berubah-ubah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumyal qalbu min inqilabihi." Hati dinamakan qalb karena berubah-ubahnya. Dia mudah berubah, mudah terombang-ambing. Dan amalan hati ini kita harus lebih banyak memberikan perhatian kepadanya.
daripada amalan jawarih kita. Banyak orang yang tafannun, mendalam dalam ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya, tetapi ketika dilihat kepada amalan-amalan hatinya, maka dia gugur. Salah di dalamnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita sengaja mengambil materi ini untuk menasihati diri kami pribadi sendiri dan kepada kaum muslimin. Jemaah sekalian, di antara perkara-perkara yang sangat penting untuk kita jaga bagi amalan hati tersebut, ya, atau apa sebabnya amalan-amalan hati itu sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya amalan hati itu adalah asasun najah minan nari wal fauzi bil jannah. Pondasi, dasar untuk selamat dari neraka dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana harta benda dan anak keturunan tidak bermanfaat, tidak berguna, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Kita lihat jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan yang begitu banyak, atau yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang begitu banyak, atau pengikut yang begitu banyak, tidak. Tapi yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Tapi sebelum kita lebih lanjut, jangan salah paham dengan ayat ini. Jangan diartikan kalau begitu anak keturunan dan harta benda kita yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat bagi kita di hari kemudian. Bukan begitu maksudnya. Padahal ada hadis yang mengatakan idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Jikalau seseorang telah meninggal maka akan terputus amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah amalun jariyah. Amal yang dia infakkan di jalan Allah. Amal yang dia peruntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah anak soleh yang mendoakannya. Di antaranya adalah ilmu yang diajarkan. Apakah semua ini tidak bermanfaat? Bukan begitu. Barulah dia akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian jikalau dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan walaupun dia mendapatkan atau membawa amalan-amalan yang banyak, tapi tidak datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, maka tidak ada gunanya pula. Tidak ada gunanya. Ini ya. Kemudian jangankan
orang-orang yang belum jelas arahnya masuk ke dalam surga. Atau belum tentu dia diselamatkan. Belum jelas arahnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Kalau hatinya tidak baik, amalan hatinya tidak benar. Makhluk yang sudah di dalam saja dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena hatinya yang bermasalah. Ini. Jadi pentingnya yang namanya amalan hati. Pentingnya menjaga yang namanya hati. Karena jangankan mereka yang belum ke sana untuk sulit menjangkaunya, kalau hatinya bermasalah, makhluk yang di dalam saja dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena hatinya yang bermasalah. Siapa dia? Iblis, laknatullah. Iya. Iblis laknatullah. Iblis laknatullah, jamaah sekalian, adalah hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum alam diciptakan. Hamba Allah yang mengenal Allah akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Bahkan dia pernah mendapatkan sebuah tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum manusia diciptakan untuk memberantas perusuh-perusuh di muka bumi. Dan dia yang memimpin pasukan dari langit. Dan dia berhasil mengemban tugasnya pada saat itu. Dia tinggal di dalam surga. Merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Tapi karena hatinya yang bermasalah, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Allah bertanya kepada iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud penghormatan kepada Adam ketika saya memerintahkan engkau? Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Maunya dia Adam yang sujud penghormatan kepada beliau, kepada iblis. Muncul kejelekan hatinya. Muncul kesombongannya. Muncul hasadnya kepada Adam alaihi salam. Sehingga dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya yang bermasalah. Apa iblis punya hati? Iya. Iblis punya hati. Punya enggak? Iblis punya hati? Hah? Siapa yang bisa jawab? Tapi iblis punya hati ya? Iya. Iblis atau bangsa jin juga punya hati. Ya? Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf, kalau enggak salah ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, mereka memiliki hati tapi tidak dipakai untuk memahami, memikirkan, mentadabburi ayat-ayat Allah. Ini dalil al-ayah. Ya. Mereka memiliki hati. Ya, lahum qulubun. Hum di sini dhamir hum kembali ke mana? Kembali kepada jin dan manusia. Ya, jadi jin juga memiliki hati. Iblis juga memiliki hati. Nah, ketika hatinya bermasalah, amalan hatinya yang bermasalah,
Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari surga. Dikeluarkan dari surga. Qala fakhruj minha. Fama takunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah memerintahkan kepada iblis, qala fahbit minha. Keluar kamu darinya. Tidak pantas kamu menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj, keluar. Innaka minas saghirin. Sungguh engkau termasuk hamba-hamba yang dihinakan. Ini yang pertama. Bahwasanya keselamatan kita di hari kemudian, diselamatkannya kita dari neraka dan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ditentukan dengan amalan hati kita. Bukan amalan kita yang banyak. Ini yang pertama, ikhwan. Yang kedua, bahwasanya amalan hati itu adalah amalan yang wajib. Wajib. Kita kenal wajib ada berapa? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau di sini dia fardu ain. Setiap orang wajib untuk memperhatikan amalan hatinya. Dan banyak orang yang menyangka amalan hati itu adalah perkara-perkara yang mustahab. Atau perkara-perkara yang utama saja. Padahal tidak. Dia adalah perkara yang wajib, bahkan lebih wajib dari amalan jawarih. Iya. Di sana ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ighathatul Lafham. Dia mengatakan, "Fawajibatul qulubi ashaddu wujuban min wajibatil abdan wa akidun minha." Kata beliau, kewajiban hati itu lebih besar, lebih penting kewajibannya daripada kewajiban badan. Bahkan lebih kuat darinya. Iya. Wa ka'annaha laysat min wajibatid dini inda katsirin minan nas. Dan seakan-akan dia itu bukanlah kewajiban dalam agama ini menurut sebagian atau kebanyakan dari manusia. Bal hiya min babil fadaili wal mustahabbat. Bahkan mereka menyangka amalan-amalan hati itu cuma masuk pada bab fadail dan bab-bab yang dianjurkan. Fatarahu yataharraj min tarki wajibin min wajibatil abdan. Maka kamu akan melihat mereka gelisah, merasa berat ketika meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban badan. Wa qad taraka ma huwa ahammu wajibatil qulubi wa afraduha. Ya. Dan kadang dia meninggalkan apa yang merupakan aham, lebih penting. Kewajibannya yaitu kewajiban hati. Dan lebih wajib. Wa yataharraj min fi'li adna al-muharramat. Dan dia merasa berat, gelisah ketika dia melakukan dosa yang ringan. Wa qad irtakaba min muharramatil qulubi ma huwa ashaddu tahriman wa a'zamu itsman. Tapi kadang dia melakukan keharaman-keharaman hati yang mana dia adalah merupakan lebih besar keharamannya dan lebih besar dosanya. Ini. Ada orang yang seperti itu, kata Ibnu Qayyim. Padahal dia lebih wajib daripada amalan badan. Oleh karena itu jamaah sekalian, karena dia adalah perkara yang paling wajib bagi kita, maka hendaknya kita memperhatikan amalan yang satu ini.
Dan amalan hati itu sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada amalan-amalan badan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kal bahar la sahilalah. Yang namanya amalan hati. Dia bagaikan lautan yang tidak bertepi. Saking luasnya yang namanya amalan hati. Kita mungkin masih mengetahui 1, 2, 3 di antaranya. Tapi ternyata sangat banyak amalan-amalan hati. Kemudian, ini yang kedua. Yang kedua adalah dia merupakan kewajiban. Bahkan lebih wajib daripada amalan jawarih. Kemudian yang ketiga. Bahwasanya jikalau seorang hamba melakukan amalan-amalan hati yang merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah sebab dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba meninggalkan amalan-amalan hati, meremehkannya, melalaikannya, maka itu juga merupakan sebab dia akan mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Sebagaimana amalan-amalan badan. Sebagaimana amalan-amalan jawarih. Ketika kita mengamalkan amalan-amalan jawarih ya ikhwan, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma di akhirat, tapi di dunia kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita meninggalkan amalan-amalan hati, melalaikan dan meremehkannya, maka kita akan mendapatkan iqab di dunia dan di akhirat. Kita kasih contoh. Di antara amalan badan adalah kezaliman. Di antara amalan adalah kezaliman. Zalim. Apakah zalim itu dengan anggota tubuh? Ya. Apakah zalim dengan anggota tubuh? Misalnya dia menampar orang. Misalnya dia memukul orang. Maka kezalimannya ini akan diikat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Sebaliknya begitu pun. Ketika dia melakukan kezaliman kepada orang lain dengan hatinya. Ya. Apakah itu dia hasad kepadanya, contoh. Apakah itu dia iri kepadanya, maka dia pun akan mendapatkan iqab di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati dalam perkara ini. Kadang ada orang memang dia selamat dari kezaliman badan, tetapi dia terjatuh pada kezaliman hati. Dan itu lebih besar bahayanya. Itu lebih besar bahayanya. Dan yang namanya kezaliman ini pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menyangka, saya menzalimi seseorang, dia tidak tahu. Atau dia tidak bisa membalas. Atau dia melakukannya dengan cara, kata orang, bermain cantik. Tapi jangan lalai. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Tidak buta dan tidak tuli. Walaupun orang yang kita zalimi tidak tahu, atau dia tidak bisa membalas kezaliman kita kepada dirinya, tapi Allah pasti membalas. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas innamal baghyu ala anfusikum, wahai segala manusia, sesungguhnya kezaliman itu akan kembali pada diri-diri kalian.
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka sungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Sebaliknya, jika kalian berbuat jahat, maka sungguhnya kalian berbuat jahat untuk diri kalian. Iya. Ini contohnya. Jadi amalan hati, jika kita betul-betul melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita. Sebaliknya, jikalau kita melalaikan amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikap kita. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, wa rubbama ra'al asi salamata badanihi wa malihi fa dhanna annahu la uqubah. Kadang pelaku maksiat menyangka, melihat adanya keselamatan pada badan dan hartanya, dan menyangka dia itu tidak diikap oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada orang seperti itu. Dia melakukan dosa tapi dia menyangka biasa-biasa saja. Selamat saja. Wa ghalafatuhu amma uqiba bihi uqubah. Dan dia diliputi, tertutupi, atau terlalaikan dengan iqab yang ada menimpa dirinya. Wa qad qala al-hukama, para ahli hikmah mengatakan, al-ma'siyatu ba'dal ma'siyati iqabul ma'siyah. Perhatikan. Maksiat setelah maksiat adalah merupakan iqab dari maksiat. Artinya apa? Ketika kita bermaksiat, sekali bermaksiat, tidak bertaubat, dan meninggalkannya, maka iqabnya kita akan diberikan maksiat lagi. Kita akan melakukan maksiat berikutnya. Jadi jangan disangka iqab itu datang pada sesuatu yang kita lihat berupa kecelakaan, bencana dan lain sebagainya. Bukan cuma itu. Tapi maksiat diantaranya adalah, kata para hukama, ketika kita melakukan maksiat, maka iqabnya kita akan melakukan maksiat berikutnya. Wal hasanatu ba'dal hasanati thawabul hasanah. Dan kebaikan setelah kebaikan itu adalah merupakan pahala daripada kebaikan. Kita melakukan kebaikan, di atas kebaikan, maka itu adalah pahala daripada kebaikan yang kita lakukan. Sebaliknya maksiat yang kita lakukan setelah maksiat itu adalah iqab dari maksiat yang kita lakukan. Wa rubbama kana al-iqabul ajil ma'nawiyan. Dan kadang iqab itu, balasan itu, adab itu sesuatu yang disegerakan berupa maknawi. Ya. Artinya sesuatu yang tidak nampak. Kama qala ba'du ahbari Bani Israel, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama-ulama Bani Israel. Ya Rabbi kam a'sika wa la tu'aqibni. Wahai Tuhanku, betapa banyak, berapa kali saya bermaksiat kepada Engkau tapi kamu tidak mengikap saya. Kilalahu, dikatakan kepadanya, kam u'aqibuka wa la tadri. Betapa banyak, betapa sering saya mengikap engkau, menyiksa engkau, tetapi kamu tidak sadar, kamu tidak tahu. Alaysa qad haramtuka halawata manajati. Bukankah ketika saya mengharamkan engkau untuk kamu kelezatan ketika bermunajat kepada Allah. Ketika diharamkannya bagi kita, ketika hilangnya dari kita halawah, kenikmatan, kelezatan, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah iqab. Itulah iqab. Jadi iqab bukan cuma sekedar ketika kita celaka, kena bencana, tapi ketika kita tidak mendapatkan kelezatan dalam ibadah,
tidak ada roh di dalam ibadah yang kita lakukan, maka itu juga termasuk iqab, kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, sebagaimana yang beliau katakan di dalam kitab beliau Sayyidul Khatir. Ya. Ini. Kemudian di antaranya di antara perkara yang menyebabkan atau pentingnya amalan hati ini adalah innal ibadatil qalbiyah hiyal aslu wal ibadatul badaniyah tab'un wa mukammilatun laha. Bahwasanya ibadah-ibadah qalbiyah itu, ibadah-ibadah hati itu adalah asal, pokok. Dan ibadah-ibadah badan adalah pengikut dan penyempurna saja. Iya, pengikut dan penyempurna. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab beliau Badai'us Sani', beliau mengatakan, wa inna ma hiyal aslu al muradu al maqsud. Amalan hati itu adalah asal, pokok, yang diinginkan dan yang dimaksudkan. Wa amalul jawarih taba'un wa mukammilatun wa mutammimatun. Kemudian amalan jawarih adalah pengikut. Ya. Pelengkap dan penyempurna saja. Pengikut, pelengkap dan penyempurna. Wa inna niyata bimanzilatir ruh. Dan niat itu kedudukannya bagaikan ruh. Wal amalu bimanzilatil jasadi wal a'dha. Dan amalan berkedudukannya bagaikan jasad dan anggota tubuh. Alladhi idza faraka ar-ruh famawat. Yang jikalau roh ini tidak ada dalam sebuah ibadah, maka ibadah itu dianggap mati. Wa kadzalikal 'amalu idza lam tusibhu an-niyyah fa harakatu abad. Demikian pula kata beliau, amalan itu jikalau tidak dibarengi dengan niat, maka gerakannya itu sia-sia. Fa ma'rifatu ahkamil qulubi ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih. Dan mengetahui hukum-hukum hati itu lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum jawarih. Idhiya aslun, kalau begitu dia adalah asal. Wa ahkamul jawarih mutafarri'atun 'alaiha. Sementara ahkamul jawarih itu merupakan cabang daripada amalan hati. Ini. Jadi amalan hati adalah asal, pokok. Artinya apa? Artinya apa? Amalan kita yang dinilai adalah hati kita yang pertama. Yang dilihat hati kita yang pertama. Barulah kalau baik maka ikut pula amalan badan kita, jawarih kita. Tapi kalau amalan hati kita rusak, ya, walaupun kita memiliki amalan jawari yang begitu banyak, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Bahkan ada orang-orang yang melakukan amalan hati, ya, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan orang-orang yang melaksanakan amalan jawarih. Karena niatnya. Karena rusaknya amalan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahada sidqan min qalbihi, ballaghallahu asy-syahada walau mata ala firashihi." Barang siapa yang meminta kepada Allah asy-syahada. Apa itu syahada, ikhwan? Mati syahid. Dia minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya pahala syahid di pertempuran. Barang siapa yang minta kepada Allah, kata Rasulullah,
Jujur dari hatinya, betul-betul dia ingin mati membela agama Allah karena ikhlas semata-mata. Maka kata Rasulullah, Allah akan memberikan kepadanya pahala syahadah, pahala syahid, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Padahal dia tidak melakukannya. Dia tidak mati di medan tempur, tapi karena niatnya yang telah ikhlas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya walaupun dia tidak melakukannya atau mendapatkannya di medan tempur. Inilah niat. Inilah amalan hati jamaah sekalian. Oleh karena itu kita dituntut untuk selalu memperbaiki amalan hati kita. Untuk selalu memperbaikinya. Bagi antum yang memiliki niat untuk melakukan amalan yang besar, yang agung di sisi Allah, maka tidak ada salahnya kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah jujur karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ya, maka walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kita melakukan amalan itu, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Iya. Kita lihat jemaah sekalian. Contoh amalan-amalan yang besar yang dilakukan oleh seseorang, tapi karena amalan batinnya bermasalah, maka tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati rajulun istushhida. Bahwasanya manusia yang paling pertama diadili di hari kemudian adalah seorang lelaki yang mati syahid. Mati syahid di medan tempur. Fa'utiya bihi, maka dia didatangkan dengannya. Fa'arrafahu ni'matahu, maka diperkenalkan kepadanya nikmat tersebut, diingatkan kepadanya. Fa'arrafaha, dia pun mengenal nikmat tersebut. Faqala fama amilta fiha. Ditanyakan kepadanya, apa yang kamu lakukan padanya? Qala qataltu fika hatta istushhidtu. Saya berjihad karena engkau ya Allah sampai saya mati syahid. Qala kadzabta. Allah dikatakan kepadanya, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari' faqad qila. Akan tetapi kamu berjihad supaya ingin dikatakan sebagai seorang pemberani yang telah dikatakan hal tersebut. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah. Dan seorang lelaki yang ta'allama al-ilma wa 'allamah, yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa qara'a al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'mahu fa'arafaha. Didatangkan kepadanya, diingatkan padanya, dan diperkenalkan akan nikmat tersebut dan dia pun mengenalnya. Qala fama 'amilta fiha. Dikatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan padanya? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dia mengatakan, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Qala kadzabta. Dikatakan kamu dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqal huwa qari'. Faqad qila thumma umira bihi fasuhbi 'ala wajhihi hatta ulqiya fin-nar. Kamu bohong. Akan tetapi kamu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya supaya kamu dikatakan sebagai seorang alim. Kamu membaca Al-Quran supaya kamu dikatakan sebagai seorang ahli dalam membaca. Dan telah dikatakan, kamu telah dapatkan hal tersebut. Kemudian diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Dan seorang lelaki yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepadanya semua jenis-jenis perbendaharaan harta. Fa utiya bihi fa'arrafa ni'amahu fa'arrafaha.
Qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu illa min sabilin ayyunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Kemudian diperkenalkan kepadanya akan nikmat tersebut dan dia pun mengenal, ditanyakan kepadanya apa yang kamu lakukan padanya. Kalau dia mengatakan tidaklah saya meninggalkan satu jalan yang engkau cintai padanya infak kecuali saya berinfak padanya karena engkau ya Allah. Qala kadzabta, dikatakan kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liqal jawad, akan tetapi kamu lakukan semua itu supaya kamu dikatakan sebagai seorang dermawan. Faqad qila, dan telah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ketiga orang ini melakukan amalan yang sangat luar biasa dalam Islam. Jihad. Jihad itu berkorban bukan cuma harta, tenaga, jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama Allah. Dan ini lebih berat lagi mempelajari agama Allah. Berat. Bahkan sebagian orang menganggap belajar itu lebih berat daripada berjihad. Kalau belajar itu sepanjang waktu kita belajar. Bukan cuma waktu, tapi pikiran. Iya. Sebagian orang menganggap belajar itu lebih sulit daripada berjihad. Ini semua adalah amalan-amalan yang berat di dalam Islam. Yang agung. Ya, yang jelas kalau dilihat maka orang ini pasti akan masuk surga. Tapi ternyata belum tentu jamaah sekalian. Belum tentu. Apa yang menentukan hatinya? Hatinya. Sebaliknya pun begitu. Walaupun kita cuma melakukan amalan-amalan yang sepele, yang kita lihat tidak ada nilainya, tapi dibarengi dengan amalan hati yang benar, maka dia akan menyelamatkan kita. Sama dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ghufira limra'atin mumisah marrat bikalbin ala ra'si zakin yalhathu qala kada yaqtuluhu al-'atash fanaza'at khuffaha fawsaqadhu bihimariha fanaza'at lahu minal ma'i faghufira lahu bidzalik." Kata Rasulullah. Ya. Telah diampuni bagi seorang lelaki pezina. Maaf. Telah diampuni bagi seorang pezina. Seorang pezina. Ya. Yang suatu ketika dia melewati anjing di pinggir sumur. Yang hampir-hampir yang sudah mengeluarkan lidahnya karena kehausan. Yang hampir-hampir dia mati karena kehausan. Maka perempuan ini melepas kakinya, sepatunya. Ya. Dan melepas tali himarnya. Dan dia turunkan ke dalam sumur untuk mengambil air dan meminumkan anjing tersebut. Kata Rasulullah, maka diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Ada orang yang tidak percaya hadis ini. Orang awam. Saya tidak percaya seorang pelacur diampuni dosanya karena memberikan apalagi air kepada seekor anjing saja. Padahal ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tidaklah dia berucap dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang diperintahkan untuk dia sampaikan. Kita lihat, kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini. Seorang wanita yang kerjanya sangat hina. Kalau dilihat secara kasat mata sudah penghuni neraka. Tapi ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sangat-sangat sepele. Amalan yang sangat sepele, yang sangat ringan.
tetapi disertai dengan hati yang ikhlas. Disertai dengan amalan hati yang bersih, yang benar. Maka itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda kalau perempuan itu ikhlas? Tidak ada yang melihat dia. Sehingga mungkin saja ada orang yang memujinya. Tidak mungkin anjing itu memberikan imbalan kepadanya. Atau tidak mungkin anjing pula itu mengatakan kepadanya jazakillah khaira. Tidak. Ini menunjukkan betul-betul dia ikhlas melakukannya. Makanya jamaah sekalian, Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'addimun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Kata Ibnu Mubarak, kadang ada amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Dan kadang ada amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Ini. Jadi, kembali lagi bahwasanya amalan hati itu adalah asal. Amalan hati adalah pokok. Iya. Dan amalan jawari adalah sekedar pengikut saja. Dia cuma sekedar pengikut. Penyempurna dan pelengkap. Penyempurna dan pelengkap. Tapi ini kita ambil pelajaran bahwasanya mulai saat ini kita memperhatikan amalan yang satu ini. Tapi jangan berarti amalan jawari kita lalaikan, tidak. Karena para salaf kita, para pendahulu kita, mereka lebih memberikan perhatian kepada amalan-amalan batinnya. Di lain pihak mereka tidak melalaikan amalan jawarihnya. Iya, tidak melalaikan amalan jawarihnya. Kemudian berikutnya yang menunjukkan akan pentingnya amalan hati adalah keutamaan seorang hamba. Tafadulul ibadi indallahi ta'ala bitafaduli ma fi qulubihim min amalil qulub. Keutamaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala disesuaikan dengan keutamaan apa yang ada pada hatinya dari amalan-amalan hati. Iya. Keutamaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan disesuaikan, bukan dilihat dari apa banyaknya ilmunya, banyaknya amalannya, bukan. Tapi keutamaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ditentukan dengan amalan hatinya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwanya kalian. Paling bertakwanya kalian. Dan asal ketakwaan adalah amalan hati. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi 3 marrat. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada dalam sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Ini. Jadi keutamaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ini yang menentukan. Iya. Bukan ilmunya kita yang menentukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang biasa-biasa ilmunya, dia lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang yang memiliki ilmu yang banyak. Bisa jadi orang yang sedikit amalannya bisa lebih utama, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang-orang yang memiliki amalan yang banyak. Iya. Kemudian kata Abu Bakar Al-Buzani rahimahullahu taala, "Ma faka Abu Bakr radhiyallahu anhu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi saumin wala sadah wala salat, walakin bi syai'in kana fi qalbihi." Abu Bakar Al-Muzani rahimahullahu taala mengatakan di dalam
Syarh Aqidatut Tahawiyah. Tidaklah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendahului sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasa dan salat. Iya, masih banyak orang-orang yang lebih hebat salatnya daripada Abu Bakar. Masih banyak sahabat-sahabat yang lebih hebat puasanya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi kenapa dia yang paling menonjol? Dia yang paling afdal di antara para sahabat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andainya saya bisa mengambil khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya saya bisa mengambil khalil, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi tidak boleh lagi karena saya telah diambil oleh Allah sebagai khalilnya, kekasihnya. Akan apa yang menyebabkan Abu Bakar menonjol daripada yang lainnya? Kata Abu Bakar Al-Muzani, walakin bisyai'in kana fi qalbihi, akan tetapi sesuatu yang ada pada hatinya. Sesuatu yang ada pada hatinya. Amalan hatinya. Masya Allah. Keutamaannya dilihat dengan amalan hatinya. Makanya dia diberi gelar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, janganlah kalian mencaci sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian mengeluarkan infak sebesar gunung Uhud, berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mencapai pahalanya apa yang diinfakkan oleh para sahabatku. Mudda ahadin, mud, satu mud saja, satu mud atau setengahnya saja, tidak akan bisa mencapai. Ada orang berinfak emas satu gunung Uhud, tidak akan bisa mencapai pahalanya walaupun setengah apa yang diinfakkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya amalan hatinya. Kata para ulama kita yang mensyarah hadis ini, yang membedakan mereka adalah hatinya. Kebenaran, kejujuran niatnya dan ikhlasnya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, jangan heran kalau para pendahulu-pendahulu kita, para sahabat kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa menguasai dunia pada saat itu. Kenapa? Karena mereka betul-betul orang pilihan. Mereka beramal tidak pikir-pikir. Kalau kita beramal masih pikir-pikir. Masih ada plus minusnya kita pikir kalau kita beramal. Tapi mereka tidak. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena akhirat. Makanya mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kemudian berikutnya. Yang keberapa ini? Keenamnya. Bahwasanya keutamaan hamba seorang hamba. Keutamaan amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan dengan keutamaan di dalam hatinya berupa amalan-amalan hati. Iya. Ini keutamaan ya. Kalau tadi diterima tidaknya, kalau ini keutamaan. Keutamaan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam Minhajus Sunnah, فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. Kata beliau. Sungguhnya amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Disesuaikan dengan tingkatan yang ada dalam hati berupa iman dan ikhlas. فإن الرجلين, sungguhnya dua orang lelaki,
la yakunu maqamuhuma fi saffi wahidin. Tempatnya pada satu shaf. Keduanya berada pada satu shaf. Wa baina salatihima kama baina as-sama'i wal ard. Akan tetapi keutamaan di antara salat keduanya bagaikan langit dan bumi. Bagaikan langit dan bumi. Iya. Satu shaf. Tetapi bagaikan langit dan bumi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menentukan amalan hatinya? Dia mungkin lebih tafakkur akan bacaan-bacaan yang dia lakukan. Dia mungkin lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Sehingga ibadahnya dia lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini yang sangat perlu kita perhatikan. Jadi bukan cuma kita sekedar melaksanakan amalan secara zahir, tetapi kita perhatikan amalan batin kita. Iya, salat yang kita lakukan kira-kira berapa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, salat yang kita lakukan itu kadang kita mendapatkan 1/10, kadang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4. Ya, 1/3 atau setengahnya saja. Tergantung amalan-amalan hati kita, amalan-amalan batin kita ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya ikhwan sekalian, di antara hal-hal yang menunjukkan akan amalan hati ini, innal qalba wa ma fihi min a'malil qulub huwa mahallu nadharillahi tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya hati, ya, dan apa-apa yang ada di dalamnya berupa amalan, maka dia adalah tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang Allah Subhanahu wa taala nilai pertama pada diri kita adalah hati kita. Amalan hati kita. Bukan jasad kita dan bukan rupa kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan kepada harta-harta kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Iya. Untuk apa kita memperindah jasad kita, rupa kita, sementara hati kita bobrok. Hati kita rusak. Hati kita berpenyakit. Ketika kita mendapatkan satu penyakit pada jasad kita, maka kita gelisah, segera datang ke dokter untuk berobat. Tapi ketika hati kita bermasalah, kita biasa-biasa saja. Bahkan kita pupuk penyakit dalam hati kita biarkan berkembang dalam hati kita. Padahal dia sangat berbahaya. Ketika hati kita berpenyakit, maka jasad kita pun akan mudah terjangkiti penyakit. Ketika hati kita rusak, maka iblis, setan laknatullah akan mudah menyerang kita. Kenapa ada orang yang begitu mudah diserang oleh syaitan dari kalangan jin? Mudah diperdaya, mudah ditembus oleh jin, makhluk halus. Karena hatinya yang bermasalah. Terdapat penyakit-penyakit di dalam hatinya yang dia pupuk, yang dia pelihara, yang dia tidak mau berusaha untuk dibersihkan dan diobati. Iya. Sebaliknya, seorang itu akan kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuat penjagaannya daripada jin,
daripada syaitan dari kalangan jin karena hatinya yang bersih. Amalan hatinya yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama kita dahulu kala ketika ada orang-orang yang kesurupan, baru disebut namanya di sisi jin tersebut, jinnya sudah ketakutan. Atau bahkan ada cuma yang sendalnya saja dia utuh, sendalku saja ke bawa ke sana pukulkan, pasti dia akan keluar karena ketakutan. Karena betul-betul dia memiliki amalan yang luar biasa di sisi Allah, amalan hatinya luar biasa. Sebaliknya orang yang berpenyakit hatinya, orang yang berpenyakit amalan hatinya, maka dia akan lemah. Mudah diombang-ambingkan. Iya. Ini ya, kemudian di antara perkara yang menunjukkan akan pentingnya amalan hati ini adalah hati itu bagaikan raja. Al-qalbu kal mulk wal jawari kal junud. Hati itu bagaikan raja. Dan anggota tubuh itu adalah bagaikan tentara. Iya. Dia adalah raja kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jikalau daging ini rusak, maka rusak pula seluruh tubuh itu. Dan jikalau daging ini baik, maka akan baik pula seluruh tubuh itu. Ketahuilah dia adalah hati. Dia adalah hati. Ya ikhwah sekalian. Jadi, kalau ada orang yang bermasalah amalan jawarihnya, maka hatinya yang bermasalah. Kelihatan. Kalau ada orang yang jelek akhlaknya, ucapannya jelek, perbuatannya jelek, maka menunjukkan hatinya yang jelek. Jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hati itu adalah raja. Dialah yang memerintahkan tangan kita. Dia memerintahkan lisan kita. Dia memerintahkan kaki kita, telinga kita, penglihatan kita. Nah, ketika dari anggota tubuh ini rusak, bermasalah, lisan kita misalnya lancang. Tangan kita misalnya, kaki kita misalnya, mata kita, telinga kita bermasalah, bermaksiat, maka ini menunjukkan hatinya yang bermasalah. Makanya jangan heran. Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa ketika bulan Ramadan, ini kadang ada syubhat seperti ini ya. Ketika bulan Ramadan, ada hadis yang mengatakan kalau syaitan itu dibelenggu. Ada pernah syubhat yang datang. Kenapa kalau memang syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa tetap saja terjadi maksiat, pelanggaran, kemungkaran di dalam bulan Ramadan, padahal syaitan diikat oleh Allah? Kalau kita mengambil zahirnya hadis, maka jawabannya jangan salah. Jangan salah paham. Memang benar syaitan itu dibelenggu, sesuai dengan zahirnya hadis. Memang benar syaitan itu diikat di bulan Ramadan, tapi ingat, kemaksiatan, pelanggaran, kemungkaran bukan cuma disebabkan oleh syaitan dari kalangan jin. Kemaksiatan, pelanggaran, kemungkaran juga disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Di antaranya adalah hati. Hati yang jelek. Kenapa dia tetap minum misalnya? Kenapa dia tetap bermaksiat, berzina, dan lain sebagainya? Padahal bulan Ramadan, hatinya yang bermasalah. Hatinya yang jelek. Tidak ada pertentangan dalam hadis ini. Kemudian juga karena adanya syaitan dari kalangan manusia yang berkeliaran. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ja'alna linabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Afwan. Walaqad ja'alna linabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan kami jadikan para nabi itu musuh. Syayatin al-jin wal ins. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ya, jadi walaupun syaitan dari kalangan
jin diikat oleh Allah di bulan Ramadan, tapi setan dari kalangan manusia tetap berkeliaran. Ini ya. Udah berapa ini, ikhwan? Hah? 7. Berapa waktu lagi? Masuk. Jadi sudah, Mi? Atau lanjut sebentar? Hah? Adzan dulu. Lewat waktu adzan. Kemudian, ikhwan sekalian, di antara perkara yang menunjukkan akan pentingnya amalan hati ini adalah anna amal al-qulubi sababun linailil maratibil aliyati fil jannah. Bahwasanya amalan hati itu adalah sebab untuk meraih derajat yang tinggi di dalam surga. Untuk meraih derajat yang tinggi di dalam surga. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Ya, berderajat-derajat. Untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi, maka amalan hatilah yang menentukannya. Dalam hal ini, ada sebuah kisah yang menunjukkan bahwasanya orang itu beramal dengan cuma amalan hatinya, tapi dia mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Yaitu kisahnya Abu Kilabah, Abdullah Al-Jarmi. Panjang kisahnya, ceritanya panjang, tapi kita singkat saja. Ya, jadi diceritakan hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab beliau Ats-Tsiqat. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad, seorang tentara yang berjaga-jaga di perbatasan pada saat itu di kota Mesir. Maka dia keluar suatu ketika daerah sekitar pantai dan dia mendapatkan gubuk atau gubuk tua. Kemudian dia mendapatkan di dalamnya seorang tua yang sudah tidak memiliki tangan dan kaki. Matanya pun sudah tidak kuat melihat, telinganya pun sudah lemah untuk mendengar. Maka dia mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an faddalani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada saya, yang telah Engkau berikan kepada saya, dan atas keutamaan-keutamaan yang telah Engkau berikan kepada saya yang tidak Kamu berikan kepada kebanyakan hamba-Mu. Maka Abdullah bin Muhammad ini sang askar tersebut heran. Orang ini berucap apa? Sadar nggak dia mengucapkan hal tersebut? Maka dia mendatangi gubuk tersebut, orang tua tersebut. Wahai orang tua, tadi saya mendengar engkau mengatakan seperti ini dan begitu. Bisakah engkau menerangkan kepada saya nikmat apa yang Allah telah berikan kepada kamu dan keutamaan Allah yang telah dan keutamaan apa yang Allah telah berikan kepada engkau? Dia mengatakan, uskut anta. Diam kamu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada saya petir dan menyambar saya, seandainya Allah mengutus kepada saya gunung dan menimpakan saya, seandainya Allah memerintahkan lautan untuk menenggelamkan saya, seandainya Allah memerintahkan tanah untuk mengisap saya, tidaklah menambah hal tersebut kecuali saya bersyukur, bertasbih dan bersabar kepada Allah atas lisan yang Allah berikan kepada saya untuk memujinya. Kemudian orang tua mengatakan, wahai kebetulan engkau kena datang kepada saya, bisakah saya minta tolong kepada engkau?
Saya memiliki anak yang selalu membantu saya. Memberikan makan kepada saya ketika saya lapar. Memberikan minum kepada saya ketika saya haus. Dan memberikan wudhu kepada saya ketika waktu sholat. Sudah 3 hari saya tidak melihatnya. Bisakah engkau mencarinya? Maka dia mengatakan, saya akan membantumu. Dia pun pergi. Singkat cerita dia pergi mencari pemuda tersebut. Ternyata pemuda tersebut telah dimakan oleh binatang buas. Maka dia bingung bagaimana saya menyampaikan kepada orang tua yang begitu keadaannya malah mendapatkan musibah lain lagi. Maka dia berpikir bagaimana saya menghadapi orang tua tersebut. Setelah tiba di sana dia memberi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia mengatakan, yang mana lebih afdal engkau atau Nabi Ayub alaihissalam? Orang tua mengatakan Nabi Ayub alaihissalam. Tahukah kamu apa yang menimpa Nabi Ayub? Ya, saya tahu. Nabi Ayub satu malam ya ditimpa musibah yang luar biasa, banjir yang mengambil semua harta bendanya dan mematikan anak-anaknya. Apa yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam? Dia bersyukur, bersabar, dan memuji Allah. Apakah sampai di situ? Tidak. Nabi Ayub diberikan lagi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan orang menjauh darinya dan dia diasingkan ke pinggir kampung. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Dia memuji, bersyukur, dan bersabar. Dia mengatakan, anakmu telah saya dapatkan, tapi dia telah mati dimakan binatang buas. Maka orang tua ini mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang tidak menjadikan bagi saya seorang anak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diadab di dalam neraka. Kemudian dia menarik napas panjang-panjang dan meninggal. Menarik napas panjang-panjang dan meninggal. Kemudian Askari ini menangis. Dia nggak tahu apa yang dia mau lakukan. Nggak bisa mengurus jenazah tersebut seorang diri. Dia tinggalkan, khawatir juga dimakan oleh binatang buas. Maka datanglah 4 tentara lainnya. Mengatakan, ada apa denganmu wahai Abdullah? Dia menceritakan kisah-kisah. Dia bilang, kalau begitu coba lihat wajahnya. Dibukalah penutup wajahnya. Mereka pun turun menciumnya dan mengatakan, mata ini adalah mata yang tidak melihat. Tidak mau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tubuh ini adalah tubuh yang senantiasa bersujud kepada Allah ketika manusia lagi tidur. Dia adalah Abu Kilab, Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Dia adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia adalah seorang yang berilmu, yang zuhud, yang wara'. Dia ditawarkan oleh khalifah pada saat itu untuk menjadi seorang qadi. Sebagai seorang hakim, tapi dia menolak. Dan dia merantau, mengasingkan diri dan mendapatkan musibah seperti itu. Akhirnya disolati, dimandikan, disolati, dan dikuburkan. Singkat cerita malamnya, Abdullah bin Muhammad mimpi ketemu Abu Kilabah. Dia mengatakan, Abu Kilabah berada dalam satu taman dari taman-taman surga. Askari bertanya kepadanya, bukankah engkau tadi yang saya dapati, saya temui? Iya, saya orangnya. Apa yang menyebabkan engkau meraih semua ini? Dia menyebutkan ayat, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbaddar. Keselamatan atas kalian disebabkan kesabaran kalian. Dan bagi orang-orang yang bersabar akan mendapatkan tempat yang paling nikmat di dalam surga. Kemudian dia mengatakan, Inna lillahi darajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat. Lan tunal illa bisabri ma'al bala. Yang tidak akan diraih derajat tersebut kecuali dengan sabar ketika mendapatkan ujian. Wa syukri inda sarra, dan bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Wal khawfi indal anani inda sirri wal alaniyah. Dan takut kepada Allah ketika apa? Ketika berada di khalayak ramai dan ketika bersendirian. 3 amalan hati. Syukur, bersabar, dan takut kepada Allah.
maka dia mendapatkan derajat yang paling tinggi di dalam surga. Abu Kilabah sudah tidak memiliki tangan. Kaki tidak memiliki kaki. Tidak bisa lagi dia melakukan amalan-amalan jawari yang begitu banyak. Kecuali lisannya. Tetapi dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena amalan hatinya. Kesyukurannya ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Kesabarannya ketika dia mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berada pada waktu dia bersendirian. Orang takut di khalayak ramai itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia bersendirian dan dia takut kepada Allah, dia tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang luar biasa. Karena banyak orang-orang yang memperlihatkan takutnya, zuhudnya, ketakwaannya luar biasa. Dilihat, Masya Allah, bertakwa sekali itu orang. Tapi ketika dia bersendirian, dia melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan hati akan menentukan derajat seseorang di dalam surga. Kemudian ya sekalian, amalan hati, ya, kita tambahkan satu kisah lagi tentang amalan hati ini. Orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak memiliki amalan jawarih yang banyak. Cuma amalan batin yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Mundhiri, ya, di mana dalam hadis itu disebutkan yatla'u alaikum al-an ar-rajulu min ahlil jannah. Rasulullah mengatakan di dalam masjid, dalam majelis Masjid Nabawi. Sementara dalam majelis itu Rasulullah mengatakan akan datang kepada kalian seorang lelaki dari penduduk surga. Seorang lelaki dari penduduk surga. Fatala ar-rajul minal ansari tantifu lihyatuhu min wudu'ihi. Qad ta'allaqa alaihi fi yadihi shimal. Maka datanglah seorang lelaki dari kalangan Ansor yang masih menetes air wuduhnya dari lehernya. Dan dia menggenggam sendalnya di tangan kirinya. Di hari pertama. Kemudian di hari yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan yatlau alaikumur rajul min ahlil jannah. Akan muncul kepada kalian seorang lelaki dari penduduk surga. Maka yang muncul dia lagi yang kemarin. Lelaki dari kalangan Ansar. Hari yang pertama. Hari yang kedua sama. Maka hari yang ketiga kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yatlau alaikumur rajulu min ahlil jannah. Akan muncul kepada kalian seorang lelaki dari penduduk surga. Maka dilihat ternyata masih dia. Sahabat yang sama. Maka seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As penasaran. Dia ingin mengamati kira-kira amalan istimewa apa yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari berturut-turut mengkhabarkan dia termasuk penduduk surga. Iya.
Maka dia pun mendatanginya. Dia mendatangi sahabat tersebut dan mengatakan, sungguhnya inilah haitu abi. Sungguhnya saya memiliki masalah dengan bapakku. Dan saya telah bersumpah, bertekad untuk tidak ke rumah selama 3 hari. Faqsantu alla adkhul alaihi thalathan. Dan saya bersumpah untuk tidak datang ke rumah orang tuaku selama 3 hari. Fa idza ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdiya. Fa'alta hatta tamdiya. Fa'alta qala na'am. Jikalau engkau mau supaya saya bermalam di rumahmu, supaya engkau apalagi menampung saya di rumahmu sampai selesai 3 hari. Apa kau mau melakukannya? Sahabat itu mengatakan iya. Berkata Anas, ya, yang meriwayatkan hadis ini. Wa kana Abdullah yuhaddithu annahu bata ma'hu tilkal layali thalatha. Anas mengatakan, dan Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwasanya dia bermalam di rumah lelaki tersebut selama 3 malam. Falam yarahu yakumu min al-laili syai'a. Dan dia tidak melihat sahabat tersebut bangun tengah malam untuk melakukan salat lail. Iya. Dia tidak. Jadi Abdullah melihat malam pertama, sahabat ini tidak bangun untuk qiyamul lail. Padahal qiyamul lail adalah amalan yang sangat utama. Siangnya juga tidak berpuasa, biasa-biasa saja. Dia heran. Iya. Di malam yang kedua pun begitu. Diamati, bangun gak dia sholat lail? Tidak juga. Ternyata siangnya juga tidak berpuasa. Pada malam yang ketiga pun sama. Ya, sama. Sampai-sampai hampir-hampir Abdullah bin Amr bin As ini, dia mengatakan, wakitu an ahkira amalahu. Hampir-hampir saja saya meremehkan amalannya. Iya. Hampir-hampir dia meremehkan amalannya. Tidak ada amalan istimewanya sehingga dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah 3 hari lagi berturut-turut. Kemudian akhirnya dia terus terang kepada sahabat tersebut. Ya. Inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajarun. Thamma. Sungguhnya tidak ada antara saya dan bapakku marah-marahan dan hajar. Sama sekali tidak. Lakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka thalatha marrat. Akan tetapi saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk kamu 3 kali. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan muncul kepada kalian seorang lelaki dari penduduk surga. Fatala'ata anta thalatha marrat. Sedang kamu muncul 3 kali. Faradtu an awi ilaika la andura ma amaluka fa'aktadi bihi. Maka saya menginginkan untuk bermalam di rumahmu, untuk mengamatimu. Sehingga saya melihat amalanmu dan saya bisa mencontoh engkau. Falan ara kata amalu kathira amal. Dan saya tidak melihat kamu lakukan amalan yang banyak. Famal ladzi balaga bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang engkau capai sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu? Faqala ma huwa illa ma ra'aitu. Dia mengatakan, tidaklah dia kecuali apa yang saya marai. Faqala ma huwa illa ma ra'aita. Sahabat yang mengatakan tidaklah ada apa-apa kecuali yang kamu lihat. Ya. Ketika Abdullah ingin meninggalkan sahabat tersebut, dia mengatakan, apa dia katakan? Illa anni atau gaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gishan. Wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allahu iyyahu. Kecuali saya, kata beliau, saya tidak dapatkan di dalam hati, di dalam jiwaku, perasaan curang, perbuatan curang kepada salah seorang pun dari kaum muslimin.
Dan saya tidak hasad kepada seorang pun atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Faqala Abdullah, maka Abdullah mengatakan, hadzal ladzi balagat bika wa hiya allati la nutiqu. Inilah yang engkau telah capai, yang telah raih, dan inilah yang sulit bagi kami. Kata Abdullah. Kita lihat ya sekalian, sahabat ini ya dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan amalan zahir yang luar biasa. Bukan. Bukan mujahid, ya. Bukan juga orang yang sholat malam terus-menerus, bukan juga orang yang berpuasa sunnah, tidak. Tapi dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena amalan hatinya. Karena hatinya yang bersih. Dia tidak curang kepada kaum muslimin. Iya. Karena banyak orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Curang kepada orang lain. Ya. Selalu ingin menyusahkan orang lain. Selalu ingin memberatkan orang lain. Intinya dia tidak ingin melihat orang lain senang. Dia tidak ingin melihat orang lain bahagia. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati. Dan kemudian dia tidak mendapatkan dalam hatinya hasad kepada orang lain. Iya. Hasad itu lawan daripada amalan hati yang luar biasa, yaitu ridho dan bersyukur. Iya. Lawan dari amalan hati yang mulia yaitu ridho dan bersyukur. Dia hasad kepada orang lain. Hasad itu bukan cuma sekedar menginginkan, mengangan-angankan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Tapi sekedar benci akan nikmat yang ada pada orang lain. Sekedar benci akan kesenangan dan kebahagiaan orang lain itu sudah hasad. Dan ini penyakit hati. Yang kata Ibnu Jauzi, hampir semua manusia berpotensi untuk terjangkiti penyakit ini kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkannya ketika muncul dan tidak memeliharanya ketika dia muncul. Banyak orang yang celaka. Dia pelihara. Dia pupuk penyakit tersebut ketika muncul pada dirinya. Iya. Ini ya. Ini ya yang berikutnya bahwasanya ada orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan hatinya saja. Iya. Khair insyaallah. Ini saja ikhwas sekalian yang sempat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah terutama untuk dari pribadi kami sendiri. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perhatian yang sangat besar, untuk lebih memperhatikan amalan-amalan hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita. Ini saja yang sempat kita sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.